Karena menahan beban yang luar biasa. Karena banyaknya orang yang di atasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan katanya Allah Ta'ala? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, setiap Nabi berbicara itu wahyu yuha. Adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman wahyu yang datang kepada Nabi dibagi menjadi 3. Yang pertama wahyu namanya Al-Quran kalamullah murni. Kemudian wahyu yang namanya hadits qudsi. Hadits qudsi kalamullah sifatnya ucapan yang sudah diolah oleh lisan Nabi Muhammad SAW bukan Al-Quran. Yang ketiga adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu berasal dari wahyu yang datang ke hati Nabi Muhammad SAW. Jadi semua ucapan Nabi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah meremehkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya langit berkereotan dan langit layak berkereotan. Langit layak berkereotan. Kenapa? Karena ia mengeluarkan bunyi karena tidaklah di langit ada tempat seluas 4 jari, melainkan di sana ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Ini jarak kan kurang lebih 1 meter, kurang lebih, betul ya? Kalau sebelum pandemi itu kan rapat ya, rapat. Sehingga hampir nggak ada tempat yang kosong. Setiap ada tempat itu diisi manusia, betul begitu? Tapi karena kita protokol kesehatan, kita beri jarak, pakai masker, maka sampai di halaman, ya sampai di halaman. Biar protokol kesehatan bisa dijalankan dan pengajian sesuai dengan apa yang sudah disarankan ya oleh pihak-pihak yang mengurusi urusan kesehatan. Nah, di langit nggak ada protokol kesehatan. Gak kenal malaikat sama COVID. Ada malaikat karena ada COVID tolong jaga jarak. Tidak ada. Di langit itu malaikat kalau ada luas langit seluas 4 jari itu segini loh. Seluas 4 jari di situ ada malaikat. Jadi malaikat yang dempis. Sujud. Nah ini ada anak baru belajar hadits kemudian iseng lawan kiai. Kiai, guru, ustadz, syekh, habib, hadisnya enggak masuk akal. Coba tiru. Hadisnya enggak masuk akal. Kenapa enggak masuk akal? Loh, malaikat itu badannya gede-gede. Malaikat badannya besar-besar. Masa 4 jari cukup buat sujud malaikat? Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Ini hadisnya enggak benar nih. Hadisnya enggak benar. Ini orang yang pakai akal. Syariat bukan untuk pakai akal, tapi pakai iman. Sesuaikan akalmu dengan iman. Nanti akal kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna-makna dari ayat-ayat Allah maupun sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama pun menjelaskan kenapa tempat seluas 4 jari bisa disujudi. Karena malaikat bukan manusia. Manusia dari daging, dari tulang. Jadi kalau empet-empetan ya nabrak. Kalau ketabrak ya benda padat ketemu padat, bertabrakan ya kuat-kuatan. Tapi kalau malaikat itu cahaya. Anda kalau ambil senter ya baik itu dari handphone maupun dari senter, cahayanya ditabrakkan ya enggak jadi masalah. Semakin tabrakan cahaya semakin terang. Betul atau betul? Semakin tabrakan cahaya semakin terang. Jadi malaikat itu saking banyaknya, malaikat yang gede-gede itu tersisa tempat hanya 4 jari. Jadi full langit itu dengan malaikat. Malaikat sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri. Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira amal kita naik ke langit itu lolos gampang. Begitu amal kotor mental dengan sendirinya. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah, na'udzubillah min dzalik, mental dengan sendirinya. Karena ada penjaga-penjaga langit yang luar biasa. Malaikat di langit seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, malaikat tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, lah kita kalau mandang langit itu kosong atau penuh? Kita ini loh, kalau mandang langit itu langitnya kosong atau penuh? Kosongnya,
blong gitu ya. Kosong blong. Seperti nggak ada apa-apa, adanya cuma bintang. Padahal itu ada malaikat. Jadi kalau kita mendengar yang seperti ini, berarti bumi ini kira-kira dikepung malaikat atau enggak dikepung malaikat? Dikepung. Dikepung itu bahasa Jawa ya? Ya bahasa Indonesianya apa? Hah? Di apa? Dikelilingi kurang tepat. Apa lagi? Dikerumuni? Ya enggak. Kepung tuh bukan dikerumuni, bukan ya. Diselimuti, ya bukan. Sekarang menjadi mungkin jadi bahasa Indonesia, dikepung gitu. Dikitari ya, kemudian dijaga oleh malaikat. Seperti itu bumi, malaikat toh. Nah malaikatnya ini ada yang kemudian tugasnya di muka bumi. Ada tugasnya yang terbang, jadi malaikat tugasnya beda-beda. Itu yang tugasnya sujud, itu ngelilingi bumi. Langit pertama dikelilingi malaikat. Lah yang di jalanan, malaikat lagi. Macam-macam. Lah yang di musola, malaikat lagi. Yang di pengajian, malaikat lagi. Malaikat itu berjenis-jenis dan berkelompok-kelompok. Kalau begitu sebetulnya bumi ini penuh malaikat atau kosong malaikat? Penuh malaikat. Bumi ini penuh malaikat. Pertanyaan saya untuk diri saya dan hadirin semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan. Lah kita ini pengen ditemani malaikat atau pilih ditemani setan? Ini pembahasan bab ini kelihatannya sepele ya, tapi penting. Bu, pilih dikancani setan apa malaikat? Nah, malaikat tidak suka lihat orang telanjang. Izin malaikat. Lihat ada orang udo, malaikat nyingkir. Lah ibu-ibu lebih suka telanjang atau nutup aurat? Alah gaya. Maksud saya itu yang di dalam rumah itu loh Bu. Dalam rumah. Walaupun gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Auratnya wanita itu kira-kira dari mana? Coba nanti dipelajari. Ya, coba dipelajari. Nah orang-orang soleh itu karena betul-betul pengen malaikat hadir di dekatnya. Kita nggak bicara halal haram ya. Nggak bicara halal haram. Bukan masalah itu, ini masalah sopan santun dan tingkatan yang lebih tinggi. Di kamar, di ruangan yang nggak ada orang, kita ini merasa ada malaikat nggak gitu loh. Kalau kita menghargai kehadiran malaikat, malaikat ini ada loh, malaikat ada. Dan kita pengen malaikat dekat dengan kita, maka kita akan jaga perasaan malaikat. Makanya orang-orang soleh mengatakan kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Kenapa? Malaikat sopan, tidak mau masuk toilet. Jadi di toilet gak ada malaikat. Mesti takut, lah nyatetnya gimana Bib? Oh teknologi langit bro. Kamu kira malaikat gak punya teknologi langit? Malaikatnya kalau keluar terus apa bisa mencatat? Kan tugasnya malaikat di kanan catat, di kiri catat gitu ya. Apa enggak bisa mencatat? Teknologi langit, jangan kamu anggap teknologi langit itu lemah. Teknologi langit super-super kuat, super-super canggih. Tapi karena adabnya malaikat, sopannya malaikat, kalau manusia masuk toilet, masuk tempat untuk buka-buka, malaikatnya keluar. Makanya disuruh jangan lama-lama di toilet. Kenapa? Kalau kamu lama-lama pisah dari malaikat, berarti kamu kumpul sama setan. Ibu-ibu, maaf ya Bu, yang saya sapa ibu-ibu biar gak ngantuk. Boleh ya Bu? Ya, ibu kalau di toilet sukanya cepat atau lama? Ngaku toh Pak? Bu, alhamdulillah, Habib Muhammad datang sekarang saya sudah kenal walaupun pakai masker. Bu, ibu kalau di toilet sebentar atau lama? Jujur, sebentar atau lama? Iya, paling enak di toilet itu ngelamun atau ngelamun? Ngelamun atau merenung? Merenung. Biasanya ibu-ibu kalau sumpek tenangnya di mana? Toilet. Masya Allah. Jadi tenangnya bukan ketika sholat, tenangnya bukan ketika sujud. Ini juga berlaku buat bapak-bapak Bu. Ya sama nih semuanya, bukan cuma ibu. Bapak-bapak juga
demikian. Begitu masuk toilet tenang. Ada yang nanya sama saya, Habib, kenapa saya kalau di dalam toilet menemukan ketenangan? Masya Allah. Keren bener nih. Kalau di dalam toilet saya menemukan ketenangan Habib. Kalau sholat kok nggak bisa tenang, kenapa? Wah, pertanyaannya seakan-akan sholat sama toilet bagus. Kurang ajar toh ya. Mempertanyakan dia, kenapa saya di toilet saya tenang. Kalau saya sholat kemerungsung, pikiran banyak, kenapa Habib? Jawabannya ya gampang. Lah kamu kalau di toilet setannya udah paham, bolo. Kata setan, gak usah diganggu, malaikat tidak ada. Udah, dia dalam genggaman yang lama. Jangan diingatkan sama dunia, jangan. Jangan diingatkan sama begitu, udah. Dia di sini gak akan taat nih, semakin lama semakin bagus. Semakin lama buka auratnya semakin keren, kata setan. Ya kata setan, malaikat di luar ngenteni, kok suwi. Jangan lama-lama. Maka begitu ada orang meninggalkan toilet, orangnya sholat, Allahu Akbar, setannya kepanasan. Setannya kepanasan, sholatnya jangan lama-lama, dibalik sama setan. Kamu sholat jangan lama-lama, diingatkan sama setan. Ada yang mau bayar utang loh, wah kacau itu. Malaikat nasihati, semakin panjang bacaanmu, semakin besar pahalamu. Malaikat, setan ngomong, ono sing arep bayar utang, menang ndi? Mohon maaf, jujur, pilih mana? Bapak-bapak, Anda kebetulan punya utang 300.000. Kemudian ada orang mau bayar utang 5 juta. Sebelum sholat, yang mau bayar utang telepon. Ya nanti jam 1 saya akan bayar hutangnya 5 juta. Saya mau ketemu sama kamu di kios ini ya. Jangan terlambat karena saya banyak keperluan. Jam 12:30 jenengan sholat zuhur. Allahu Akbar. Terus malaikat ngomong, jangan tergesa-gesa. Bacaannya yang panjang, biar pahalanya banyak. Setan ngingetkan jam 1 loh. Jam 1 loh, jam 1. Ingat jam 1. Jalan-jalan itu suka macet. Pertanyaan saya, milih jadi temannya malaikat atau temannya setan? Ngaku oh. Ngaku yang mana kita ini? Yang namanya manusia kalau udah kena begitu kan jawabannya, malaikat paham. Malaikat paham aku butuh, malaikat paham. Yang penting pokoknya saya udah sholat, yang penting saya sudah sholat. Nah itulah kenapa orang sholat, risau, gelisah dan lain sebagainya. Karena memang setan berjuang luar biasa terhadap orang yang sedang sholat. Dikatakan setan itu menurunkan pasukan lengkap untuk menghambat orang sholat. Kalau orang sholat itu enggak dihambat karena dia langsung nyambung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nyambung pada Allah Taala bahaya, berantakan itu yang namanya rencana dan semua usaha setan. Ganggu dia, jangan sampai dia sholatnya bisa beres. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini saya sampaikan untuk ingatkan saya dan hadirin semuanya. Malaikat itu ada. Nah pembahasan malaikat itu ada akan jadi seperti wacana kalau enggak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar bukan sekedar pengen tahu dan bukan hanya mengimani, tapi kalau urusannya iman alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang iman yang percaya mesti amal soleh. Betul? Iman pasti lanjutannya amal soleh. Enggak ada orang beriman dan beramal salah. Orang beriman dan beramal soleh, bukan amal salah. Sekarang coba cek ya. Kisahnya sahabat yang bernama Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu itu sahabat yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Bagus bukan cuman bacaan zahirnya, tapi hatinya itu dalam membaca Al-Qur'an betul-betul merasa terhormat, aku lagi membaca ucapannya Tuhanku, ucapannya Allah. Jadi khusyuknya luar biasa. Suatu hari beliau radhiyallahu anhu lagi baca Al-Qur'an, tiba-tiba kudanya meringkik-ringkik dan melonjak-lonjak. Sementara kudanya itu parkirnya di dalam ruangan
yang di situ ada Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu dan juga ada anaknya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu yang namanya Yahya, masih kecil. Satu ruangan karena sahabat kebanyakan dulu rumahnya kecil-kecil. Jadi tidurnya, makannya jadi satu, kandang kambing sama kandang kuda sama tempat tinggalnya, tidurnya yang punya rumah terkadang itu satu ruangan. Termasuk Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Lah melihat kudanya meringkik-ringkik, melonjak-lonjak, Usaid bin Hudzair khawatir nyawa anaknya terancam, nanti akan terinjak. Dan teringat pelajarannya orang-orang yang punya kuda. Kalau kuda itu bertingkah aneh, kuda itu bersuara aneh, biasanya ada orang atau binatang yang akan mengganggu. Ada kehadiran makhluk Allah yang akan mengganggu, entah pencuri, ya, karena kuda itu punya insting ya kalau hewan ya, punya insting yang tajam. Maka Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu melihat keluar, ada bahaya apa ini? Kok sampai kudanya melonjak? Begitu melihat keluar, noleh kanan, noleh kiri, enggak lihat apa-apa. Begitu noleh ke atas kaget, karena di atas itu ada cahaya, yang cahaya itu semakin naik tinggi terus menghilang. Besoknya sholat subuh lapor pada Nabi Muhammad SAW. Ingat ya kisah ini ya, sahabat tidak merasakan kehadiran, tapi melihat kehadiran. Jadi kamu jangan berbuat bid'ah ngerasa ono kehadiran. Kok gak kerasa ya? Atau gaya fokuskan. Di belakang Habib Novel itu kok seperti ada cahaya ya. Difokuskan gitu. Ya itu sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi atau para sahabat. Tapi sahabat melihat nyata. Lihat nyata kenapa? Karena orang-orang yang udah mengikuti Nabi Muhammad SAW, fungsi tubuhnya berubah. Gak sama dengan manusia biasa. Fungsi tubuhnya ini matanya berbeda, lidahnya berbeda, telinganya berbeda. Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain duduk bersama Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara batang korma yang nangis. Batang korma nangis didengar oleh sahabat. Kenapa sahabat bisa dengar? Ya memang telinganya beda. Beda. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ceramah dari Madinah, suaranya bisa didengar jarak kurang lebih 500 kilo. 500 kilo nggak pakai mikrofon, nggak pakai handphone, nggak pakai apa. Suaranya didengar oleh sahabat yang di sana. Dan beliau bisa melihat sahabat yang di sana. Mata beliau, penglihatan beliau bisa nembus jarak 500 kilo tanpa Google Meet, tanpa Zoom meeting. 500 kilo. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berubah pandangannya, pendengarannya, mulutnya. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan para sahabat itu kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami biasa kunna nasma. Dahulu kami biasa mendengar makanan yang kami makan ini sedang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Makannya kurma, ya, rotinya gandum. Sering mendengar ini yang dimakan ini lagi bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kitab Sahih Al-Bukhari. Bagaimana sahabat menceritakan. Kalau kita lihat kehebatan sahabat seperti itu, maka yang dilihat oleh Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu melihat cahaya yang naik ke langit, jangan dibilang UFO. Oh itu mungkin sahabat lihat UFO. Jadi fenomena UFO sudah ada sejak zaman Nabi. Masya Allah, otakmu dandanan didik. Terobsesi kepada yang tidak perlu diobsesikan. Betul ya? Malaikat itu, sahabat gak ngerti nanya sama Nabi. Jadi kita pegang informasi Nabi. Jangan informasi akal yang bisa dimasuki oleh gangguan-gangguan dari arah manapun. Nabi sudah menjelaskan, Nabi Muhammad SAW ketika sahabat datang subuh-subuh habis sholat jamaah nanya, ya Rasulullah tadi malam tuh begini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saking senengnya dan gelonya itu kok mandek gitu loh. Kenapa kamu berhenti baca Al-Qur'annya? Lanjutkan. Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair. Ojo mandek, baca terus. Nabi membayangkan seakan-akan lagi di rumahnya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudzair lagi baca Al-Quran, kemudian malaikatnya turun, cahayanya turun. Rasul berkata, ayo baca terus, jangan mandek. Tilkas sakinah. Itu yang kamu lihat itu malaikat sakinah. Jadi ada malaikat namanya sakinah. Malaikat yang turun khusus membawa ketenangan. Makanya disebut sakinah. Tanazzalat. Karena mendengarkan bacaan Al-Quranmu.
Karena mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Kalau kamu baca terus, maka pagi ini manusia akan bisa melihat malaikat. La tastajib, tidak terhijab. Ya, la tastatir. Malaikat tersebut tidak akan terhijab, tidak akan tertutup dari manusia secara umum, akan bisa melihat malaikat-malaikat itu. Ini dalil bahwasannya manusia-manusia khusus bisa menyebabkan malaikat dilihat oleh orang lain karena kekuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang biasa pun bisa ikut lihat berkat sahabat yang punya qiraatul Quran luar biasa. Bukan merasakan, nyoto, nyawang, real, laisa bighaibin. Bukan hal yang gaib, tapi nyata dilihat wujud sebagai cahaya yang turun dan akhirnya bisa dilihat sebagai malaikat. Itu di hadis. Tapi jangan kamu sekarang gaya. Duduk. Terus gayanya lihat-lihat atas. Pergi mantuk-mantuk. Muridnya nyoteng. Masya Allah. Wah, ini kelihatannya Ustadz kita lagi dapat sesuatu ini. Habis itu diviralkan. Habib Novel di tengah majelis mendapatkan bisikan langit. Masya Allah. Ya, bisikanlah langit. Setelah itu kalimat berikutnya dipotong. Pas gambarnya ndangak, mantuk-mantuk, sama kalimat berikutnya dijadikan satu. Ini fenomena ajaib di tengah majelis Habib Novel. Masya Allah. Viralkan. Bukan begitu. Makanya jadi orang yang berilmu, yang punya ilmu. Orang kalau punya ilmu gak akan tertipu oleh penipu-penipu. Dan oleh orang-orang yang tidak niat menipu, sebetulnya korban yang tertipu. Ya, korban yang tertipu. Tapi kita nggak akan tertipu kalau kita punya ilmu. Nah, terus bagaimana menerapkan kisah tadi dalam kehidupan sehari-hari? Ini akan saya jelaskan dalam waktu kurang lebih 12 menit. Jenengan kok gelo kenapa? Kan semakin dekat waktu pulang semakin bagus. Merasa nyaman di sini? Alhamdulillah, berarti nggak kalah sama toilet. Alhamdulillah. Saya rodok kaget kalau ternyata majelis kita kalah sama toilet. Bahkan yang di toilet pengen cepat-cepat keluar, pengen ikut majelis. Alhamdulillah. Terbukti yang hadir di sini berarti orang-orang yang bisa mengalahkan setan toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, itu nyata-nyata ada. Boleh dilanjut? Nah, pertanyaannya yang awal tadi, pilih kumpul malaikat atau kumpul setan? Ya. Sekarang kalau pilih kumpul malaikat, pertanyaannya sudah memberi ruang buat malaikat belum di rumah masing-masing? Pengennya kumpul malaikat. Gini, saya pengen kumpul dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad sukanya main futsal, misal. Sebelum pandemi pernah main futsal. Pernah atau suka, Habib? Oh, suka. Suka main futsal sama murid-muridnya. Nah, beliau memanfaatkan keustatannya, jadi begitu jalan muridnya nyingkir semua. Bahkan kipernya itu saking takzim kepada gurunya, monggo Habib, monggo. Oh, Masya Allah. Itu makanya kalau futsal menangan terus ya, nggak pernah kalah. Makanya Habibnya kalau futsal suruh jadi kiper saja. Kenapa? Kalau maju tidak akan terjadi pertandingan. Saya takut kualat Habib Ustadz, ya lanjutkan. Ikhwani rahimakumullah. Kalau saya pengen Habib Muhammad itu sering main ke rumah saya akan buatkan lapangan futsal, betul nggak? Habib, gak usah futsal di lapangan-lapangan yang lain. Di rumah saya udah ada lapangan futsal. Wah, lebih bagus Habib. Ustadz, yai, siap. Bahkan ngajak-ngajak temannya sesama tim futsal. Mau futsal ke tempat Habib Novel. Dongakno to, ngono lho, amin ngono lho ya. Punya tempat gede yang ada futsalnya, ada macam-macam gitu kan ya. Sekarang itu ada tempat parkir kecil, kalau Jumat jadi parkiran. Selain Jumat ya jadi ya parkiran. Selebihnya digarisi kotak-kotak, kadang jadi tempat bulu tangkis, kadang jadi tempat basket, kadang jadi tempat voli ya. Kadang jadi tempat senam, satu tempat sak kotak alhamdulillah barokah. Tapi kalau bisa dapat lebih besar lagi tempat futsalnya sendiri. Ya. Kemudian badmintonnya
sendiri, itu kan lebih menyenangkan. Sehingga yang hadir majelis itu kalau pas lagi, Habib kita akan buat kompetisi antara jamaah ar-raudhah. Masya Allah, boleh, dongakno sik tapi. Amin, ngono lho modal donga. Ya, di mana wallahu a'lam. Yang penting doa dulu. Semua diawali dengan harapan, bukan hayalan. Kalau udah ngomong, udah minta doa, itu namanya sudah niat yang kuat. Habib Muhammad akhirnya datang bawa teman-temannya. Teman-temannya cerita sama teman-temannya. Teman-temannya cerita sama teman-temannya. Alhamdulillah. Akhirnya punya kegiatan rutin. Main futsal di tempat Habib Novel. Setiap hari A. Saya cek lagi. Habib Muhammad senangnya apa? Oh ternyata Habib Muhammad senangnya itu main tenis meja. Masya Allah. Ahli olahraga. Habib kalau mau tenis meja, pingpong udah usah jauh-jauh. Saya sudah belikan meja pingpong, silahkan main pingpong. Ngomong sama temannya juga, kita buat pingpong. Akhirnya Senin ke tempat Habib Novel, Selasa ke tempat Habib Novel, Rebu tempat Habib Novel, sepekan ada kunjungan khusus ke tempat Habib Novel. Kenapa? Dikasih tempat, betul? Nah sekarang malaikat masuk rumahmu kira-kira punya tempat enggak? Malaikat mau numpang sholat aja bingung. Tempat sholatnya di mana? Ya kadang depan TV.